Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesya Aprilia, NIM 2111330012, izin mempresentasikan materi tentang manajemen internasional. Langsung saja ke materi yang pertama, itu tentang langkah-langkah perumusan strategi internasional. Adapun yang kita ketahui, yang pertama itu kita harus menentukan visi dan misinya terlebih dahulu. Yang kedua itu kita harus menganalisis SWOT terlebih dahulu agar kita bisa tahu peluang, ancaman, kelemahan dan kekuatan dari perusahaan atau strategi yang akan kita lakukan. Yang ketiga itu ada menentukan tujuan atau menetapkan tujuan yang strategis. Yang keempat itu mengembangkan tujuan dan perencanaan, dan yang kelima itu juga ada mengembangkan kontrol atau evaluasi framework. Baiklah, langsung saja ke materi yang kedua, itu mengenai tentang perbedaan visi dan misi. Sebagaimana kita ketahui, visi itu merupakan gambaran utama atau tujuan utama atau cita-cita yang dipunyai perusahaan untuk masa yang akan datang. Sedangkan misi itu merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan kita untuk mencapai visi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, visi itu merupakan tujuan jangka panjang untuk perusahaan di masa mendatang, sedangkan misi itu tujuan jangka pendek untuk perusahaan di masa mendatang untuk mencapai visi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Adapun untuk contoh visi dan misi yang saya ambil di salah satu perusahaan besar yang terkenal di Indonesia, yaitu perusahaan PT Mayora, yang dimana PT Mayora itu memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang perusahaan perdagangan internasional yang berkelas dunia dan menjadi perusahaan yang terkemuka dan terpercaya. Dan untuk visinya, mereka itu lebih mengharapkan untuk mengeluarkan produk-produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, dan mereka juga lebih mementingkan kepuasan pelanggan agar bisa berhubungan dengan baik dan bermitra yang berkelanjutan. Materi yang ketiga itu tentang sarana operasional dalam manajemen internasional, yang mana yang kita ketahui yang pertama itu ada ekspor, ada impor, transportasi, penanaman modal, investasi secara langsung, kontrak manajemen, pemasaran transnasional, dan lisensi. Baiklah, untuk materi yang keempat itu mengenai manfaat ekspor dan impor. Adapun manfaat dari ekspor impor yang kita ketahui, yang pertama itu untuk memperkenalkan produk, barang, dan jasa dari dalam negeri. Yang kedua itu untuk memperoleh devisa, untuk meningkatkan devisa negara. Yang ketiga itu untuk memperoleh produk-produk yang tidak ada di dalam negeri. Dan yang keempat itu untuk menjalin kerjasama antar negara. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.